Bab 216. Tubuh utama muncul. Sebelum Wang Lin memasuki surga yang menentang manik, dia membuat beberapa batasan tersembunyi untuk mencegah orang masuk ke ruangan. Bahkan jika mereka masuk, seluruh tubuh Wang Lin akan hilang, jadi mereka tidak akan bisa menemukan apapun. Lagi pula, bahkan roh yang memutuskan Duanmu tidak dapat menemukan keberadaan surga yang menentang ruang manik. Sekte Cloud Sky hanya memiliki pembudidaya Naschen Soul, jadi mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Wang Lin memberi hormat kepada orang tuanya dan si Tunan, lalu duduk untuk berkultivasi sebentar. Selanjutnya, dia mengeluarkan pil Foundation Building, meletakkannya di samping, dan memasukkan satu ke dalam mulutnya. Saat pil Foundation Building memasuki mulutnya, itu berubah menjadi energi spiritual murni. Wang Lin dengan tenang mengaktifkan taktik Dewa Kuno. Di bawah kendalinya, energi spiritual yang diserap oleh taktik Dewa Kuno tidak masuk ke tubuhnya, tetapi membentuk pusaran di perutnya. Setelah keping terakhir energi spiritual dari pil Foundation Building memasuki pusaran, tiba-tiba membesar dan mulai bergerak ke atas. Wang Lin saat ini bukan lagi seorang kultivator pemula. Dia tahu bahwa jika pusaran ini dapat berputar di seluruh tubuhnya, maka dia akan berhasil memasuki tahap pembangunan fondasi. Jika dia memiliki bakat yang cukup, pusaran air tidak akan bermasalah untuk melakukannya. Tapi, jika bakatnya tidak cukup, maka sepertinya ada blokade tak terlihat yang membuat jalur pusaran di sekitar tubuh lebih sulit dilalui. Pusaran di tubuhnya mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Pusaran itu seperti pohon besar, dengan cepat menyebarkan akarnya ke seluruh tubuh Wang Lin. Tapi Wang Lin memiliki terlalu banyak kendala di tubuhnya. Pusaran itu menjadi seperti gelombang yang menghantam bebatuan di pantai. Pada awalnya, itu menembus banyak rintangan, tetapi pusaran itu segera mulai melambat dan bahkan terasa seperti akan menyusut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil pil Foundation Building lainnya. Pusaran tiba-tiba mendapat gelombang kekuatan dan mulai menyebar lagi. Waktu perlahan berlalu saat Wang Lin menerobos ke tahap Foundation Building. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Wang Lin mengambil pil 8 tahap Foundation Building dan, dengan ledakan, pusaran melonjak ke seluruh tubuhnya. Di sekeliling tubuhnya terdapat bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat cairan gelap mulai keluar dari pori-porinya. Setelah sekian lama, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar seperti kilat dan dia segera menemukan bahwa meridiannya hampir tembus cahaya dan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Bahkan tubuh utamanya tidak mengalami hal seperti ini saat mencapai tahap Foundation Building. Wang Lin merenung sejenak. Dia tidak yakin apakah semua ini ada hubungannya dengan taktik Dewa Kuno. Lagi pula, taktik Dewa Kuno adalah teknik yang menyerap energi spiritual, dan pil Foundation Building seperti pil Pei Yuan yang lebih kuat, hanya saja efeknya berkali-kali lebih kuat. Semburan energi spiritual yang kuat untuk membasuh seluruh tubuh agar tubuh lebih cocok untuk kultivasi. Itulah arti sebenarnya dari membangun fondasi. Tapi jenis perubahan ini terjadi di dalam sedangkan rekonstruksi tubuh Dewa Kuno adalah perubahan di luar. Faktanya, keduanya sangat mirip. Hanya Dewa Kuno yang menggunakan energi spiritual untuk mengubah tubuh luar agar lebih menyerap energi spiritual dan menjadi lebih kuat. Perubahan batin kultivator adalah untuk merasakan energi spiritual langit dan bumi dengan lebih baik, tetapi, pada akhirnya, juga menjadi lebih kuat.
Salah satunya adalah kultivasi batin sedangkan yang lainnya adalah penyempurnaan tubuh luar. Jalannya berbeda, tetapi tujuannya sama. Tubuh utama Wang Lin dengan sengaja mencegah tubuh avatar menyerap energi spiritual dan mendorongnya ke intinya, tetapi setelah tubuhnya melalui rekonstruksi sekali dan bintang ungu muncul di kepalanya, tubuh utamanya sudah berada di jalur penyempurnaan tubuh luar. Dia sangat berhati-hati saat avatarnya terbentuk, sehingga tidak melalui rekonstruksi tubuh. Dia telah memperhatikannya sejak awal, jadi, avatarnya berjalan di jalur kultivasi batin. Wang Lin mengambil botol giok itu. Masih tersisa 5 pil foundation building. Dia merenung sejenak, lalu melemparkan pil ke tubuhnya dan mulai berkultivasi lagi. Waktu perlahan berlalu. Energi spiritual di dalam 5 pil foundation building meledak keluar. Orang normal tidak akan mampu menampung energi spiritual sebanyak itu. Jika itu adalah orang normal, jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan semua energi spiritual di dalam tubuh mereka. Tapi Wang Lin memiliki taktik dewa kuno, salah satu teknik yang paling luar biasa di luar sana. Satu hal yang paling tidak ditakuti oleh taktik dewa kuno adalah energi spiritual, tidak peduli berapa banyak yang ada. Semua energi spiritual yang diciptakan oleh 5 pil foundation building diserap sebelum dapat membahayakan tubuh. Kultivasi Wang Lin dimulai dari hanya mencapai tahap foundation building hingga puncak tahap awal foundation building. Tapi Wang Lin tidak puas. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan tungku pil. Tungku pil terlihat sangat normal. Satu-satunya perbedaan adalah ada segel kertas kuning di atasnya. Tungku pil ini adalah yang didapat Wang Lin dari Yun Fei, yang dia coba gunakan untuk membuat seseorang melepaskan batasan padanya. Namun, semua yang dia lakukan terlihat oleh iblis yang mengikutinya, berakhir dengan kematiannya. Tungku pil ini secara alami jatuh ke tangan Wang Lin. Dia mencoba menganalisisnya sebelumnya, tetapi tidak punya banyak waktu. Saat ini, dia kehabisan pil. Dia harus kembali keluar untuk menghasilkan lebih banyak, jadi satu-satunya hal yang harus dia tangani di ruang manik adalah tungku pil ini. Sambil menatap tungku pil, mata Wang Lin sedikit bergetar. Wang Lin tahu bahwa tungku pil ini tidak normal. Hanya kata-kata disegel yang membuat kulitnya merinding. Wang Lin merenung sejenak. Dia mengambil tungku pil dan mengocoknya. Suara teredam datang dari dalamnya. Jelas ada sesuatu di sana. Berdasarkan suara, hanya ada satu benda di dalamnya. Jika ditempatkan di dalam tungku pil, ada kemungkinan besar itu adalah pil. Mengapa seseorang menaruh kertas kuning di tungku pil? Juga, apa gunanya kertas kuning ini? Dia belum membuka tungku pil itu karena dia tidak tahu untuk apa kertas kuning itu. Jika kertas itu adalah batasan dan dia membukanya dengan paksa, itu bisa menyebabkan rangkaian kejadian yang tidak terkendali. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan sepotong energi roh muncul di jarinya. Dia menghela nafas dan menjentikkan jarinya. Sepotong energi spiritual dengan cepat mendarat di atas kertas. Pada saat itu, pemandangan aneh terbentang di hadapannya. Saat sepotong energi spiritual mendekati kertas kuning, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan menghilang tanpa jejak ke dalam kertas kuning. Mata Wang Lin berkedip. Dia meletakkan tungku pil di tanah. Tangannya membentuk banyak segel dan dia berteriak, menyebarkan. Tiba-tiba, bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar tubuhnya, membentuk kepingan energi spiritual yang mulai menutup tungku pil.
Tapi sebelum mereka terlalu dekat, semua energi spiritual tiba-tiba melesat dan menghilang ke dalam kertas kuning. Wang Lin mengerutkan kening. Kertas kuning ini benar-benar aneh, seolah dibuat untuk menyerap energi spiritual. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan ringan menekan jarinya pada tungku pil. Saat dia menyentuh kertas kuning itu, tidak ada hal aneh yang terjadi. Dia dengan lembut mencoba merobek kertas itu, tetapi isapan yang tak terbayangkan tiba-tiba datang dari kertas itu. Energi spiritual Wang Lin mulai tersedot tak terkendali. Untung Wang Lin sudah waspada. Saat dia merasakan hisapan, dia menarik tangannya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin memutuskan untuk tidak mencoba yang lain. Dia dengan hati-hati mengambil tungku pil dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan. Tungku ini benar-benar aneh. Ketika dia pertama kali mendapatkan tungku pil, dia tidak bisa memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, tetapi ketika dia membuat avatarnya, dia bisa melakukannya. Semua keanehan tungku pil ini membuat Wang Lin sangat bingung. Setelah menyingkirkan tungku pil, Wang Lin berdiri dan meninggalkan surga yang menentang ruang manik. Saat dia muncul di halaman, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia bisa mencium bau samar darah. Setelah melihat sekeliling, pandangannya terkunci ke gerbang utama. Bau darah datang dari sana. Mata Wang Lin tenang saat dia perlahan berjalan. Di gerbang, dia melihat mayat Keraroh. Mata Keraroh terbuka lebar dan berwarna abu-abu. Ada banyak luka di tubuhnya, termasuk lubang seukuran mangkuk di perutnya. Tidak ada lagi darah yang keluar dari tubuh, hanya samar-samar bau darah di udara. Wang Lin berjongkok dan menyentuh kaki kanannya. Dia menemukan bahwa semua tulang di kaki kanan hancur. Jelas, ini adalah Keraroh yang datang beberapa hari lalu untuk mengantarkan resep pil Foundation Building. Mata Wang Lin berbinar. Luka di perut Keraroh robek oleh tangan seseorang. Jelas, tujuannya adalah untuk mendapatkan inti Keraroh. Wang Lin telah melakukan hal semacam ini juga. Dia merenung sejenak dan bisa sampai pada jawaban yang jelas. Dia tidak tahu apakah Cheng Xian sendiri ada hubungannya dengan ini. Dalam setengah tahun ini, Cheng Xian sangat antusias dan tampaknya memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Keraroh. Ketika Keraroh datang untuk mengantarkan resep alih-alih Cheng Xian, Wang Lin sudah mengira ada sesuatu yang terjadi. Jika tidak ada yang lain, hanya karena dia mengirimkan resep pil Foundation Building kepadanya, Wang Lin tidak bisa mengabaikan ini begitu saja. Dia diam-diam menghela nafas. Bahkan tanpa melihat Keraroh itu lagi, dia berjalan kembali ke kamarnya. Kali ini, dia tidak meminum cairan roh apapun dan mengirimkan satu lingkaran pembatasan. Lingkaran pembatasan mendarat di tanah dan mengirimkan riak melalui tanah. Perlahan, seorang pemuda berambut putih keluar dan, saat dia muncul, dia melepaskan semburan udara dingin. Bab 217. Bertemu. Saat tubuh utamanya perlahan muncul dari pembatasan, ruangan menjadi semakin dingin. Meskipun ruangan itu terbuat dari batu giok, lapisan es terbentuk di dinding. Setelah tubuh utamanya muncul, avatarnya menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Avatarnya bersilangan dengan tubuh utama dan mereka menyatu menjadi satu. Tak lama kemudian, mata Wang Lin melepaskan cahaya yang sangat dingin dan tubuhnya melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Setelah bertahun-tahun dia berada di negara Chu, niat membunuhnya tidak berkurang sama sekali. Saat ini,
dia hanya melepaskan sedikit niat membunuhnya dan untuk niat jahatnya, dia tidak mengungkapkannya. Wang Lin merenung sejenak. Dia menggerakkan tubuhnya dan topeng muncul di wajahnya dan pakaiannya menjadi seperti avatarnya. Kemudian, dia segera meninggalkan ruangan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi tubuhnya telah meningkat sedikit. Harus dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak formasi inti. Awalnya tidak mungkin untuk meningkatkan kultivasi telah meningkat sedikit. Meskipun belum sampai pada titik kehancuran intinya untuk membentuk Nas Chen Soul-nya, ada sepotong energi ungu di intinya. Wang Lin tahu bahwa ketika mencoba masuk ke Nas Chen Soul, energi ungu akan muncul. Energi ungu ini bisa disebut Nas Chen Energy, yang merupakan kunci untuk menembus Nas Chen Soul. Ketika seluruh inti ditutupi oleh energi ungu ini, itu berarti hari pembentukan Nas Chen Soul akan segera tiba. Di masa lalu, tidak peduli berapa banyak Wang Lin mencoba, energi ungu ini tidak pernah muncul. Bahkan setelah Wang Lin menelan Nas Chen Soul, energinya dihancurkan oleh Ji Rilem-nya tepat seperti yang terlihat. Tapi sekarang, energi ungu ini muncul dan Ji Rilem-nya tidak menyerangnya. Ini berarti teori Wang Lin benar. Jika dia melanjutkan rencana ini dan bergabung dengan tubuh utamanya setelah avatarnya mencapai Nas Chen Soul, maka tubuh utamanya akan dapat menembus ke Nas Chen Soul dan dia akan menjadi tak terkalahkan di depan semua orang di bawah tahap Spirit Severing. Dan menambahkan semua teknik, harta karun, dan warisan dewa kuno, dia tidak akan takut untuk melawan seorang kultivator pemutus roh, sama seperti bagaimana dia tidak takut untuk melawan seorang kultivator Nas Chen Soul saat ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak diam, tetapi bergerak seperti hantu sampai dia berada di samping tubuh kera roh. Dia baru saja akan berurusan dengan tubuh ketika matanya tiba-tiba terfokus pada kera. Dia berpikir, tidak heran, itu adalah makhluk roh tingkat atas. Dengan kultivasi avatar saya tidak dapat melihat bahwa jiwanya masih ada. Wang Lin menggerakkan tangan kanannya, menekannya di atas kepala kera, dan berkata, karena aku pernah bertemu denganmu sebelumnya, aku akan menyelamatkanmu sekali. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah iblis ketigaku. Sinar cahaya hitam muncul dari tangan Wang Lin. Cahaya memasuki kepala kera roh. Cahaya hitam mengalir melalui tubuh kera dan keluar dari kepalanya. Kali ini, jiwa kera roh berada di dalam cahaya hitam. Saat jiwa muncul, aura yang akan membuat orang menggigil muncul. Aroma yang dipancarkan oleh tumbuh-tumbuhan di sekitar taman menghilang. Tumbuhan itu sendiri mulai bergetar hingga mulai layu, satu persatu. Mata Wang Lin berbinar. Dia perlahan berkata, tampaknya ada permusuhan bawaan dalam jiwa ini. Sangat bagus. Sepertinya bukan hanya tubuhmu, tapi jiwamu juga sangat menderita sebelum kamu mati. Wang Lin merasakan aura di sekelilingnya. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan aura ini. Pertama kali dia merasakannya adalah 400 tahun yang lalu di negara Zhao. Pemilik aura ini saat itu adalah Wang Lin sendiri. Sekarang setelah dia melihat bahwa jiwa kera roh ini memiliki aura yang sama dengannya, dia mengulurkan tangan, meraih jiwa tersebut, dan memasukkannya ke dalam bendera jiwanya. Setelah menempatkan beberapa batasan pada bendera, dia menyimpannya dan membiarkannya. Di dalam bendera itu ada beberapa jiwa kuat lainnya yang dia kumpulkan sebagai cadangan untuk menciptakan setan baru. Jika kera roh ini tidak dimakan dan malah melahap jiwa-jiwa lain di dalamnya, maka ia berhak menjadi kejahatan ketiga.
Jika tidak mampu melakukannya, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah untuk dimakan. Setelah mengumpulkan jiwa binatang itu, Wang Lin meninggalkan halaman dan menuju halaman selatan. Pada saat yang hampir bersamaan tubuh utama Wang Lin muncul, alis Limuwan berkedut. Dia sedang dalam proses menyempurnakan pil yang sangat penting ketika tubuhnya menggigil. Dia mengabaikan proses pemurnian penting yang membutuhkan semua perhatiannya dan membuang tungku saat dia keluar dari kamarnya. Serangkaian pil peringkat 4 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat orang yang ada dalam pikirannya saat ini. Tepat pada saat itu, setetes darah di alisnya dengan sepotong perasaan suci orang itu tiba-tiba berfluktuasi. Itu menimbulkan perasaan ingin kembali ke pemiliknya. Seolah-olah ada magnet raksasa di kejauhan yang menarik sepotong indera ilahi ini. Magnet itu hampir meledak keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah itu. Hal semacam ini tidak pernah terjadi dalam 200 tahun terakhir. Tapi, di dalam hati dan pikirannya, dia merasa seperti dia mengerti sesuatu. Mungkinkah orang yang telah dia tunggu selama lebih dari 200 tahun tidak jauh? Limuwan menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat keluar dari kamarnya. Saat dia hendak meninggalkan halaman, sebuah suara lembut bertanya, "Saudari junior, kemana kamu pergi?" Cahaya dingin melintas di matanya. Dia mencoba untuk bergerak maju, tetapi sosok putih tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya. Sosok putih itu adalah pria paruh baya dari sebelumnya. Dia memandang Limuwan, agak terkejut. Dia berkata, "Saudari junior, Anda belum memberitahu saya kemana Anda pergi." Jarang melihatmu terburu-buru." Rasa dingin di mata Limuwan menjadi semakin dingin. Dia menatap pria itu sambil menahan rasa ilahi di tubuhnya agar tidak meledak. Dia berkata, kata demi kata, dengan nada membeku, "Sun Zhenwei, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda, dengan kultivasi formasi inti tahap akhir, dapat menghentikan saya? Jika Anda tidak minggir sekarang, maka jangan salahkan saudari junior karena kejam." Pria paruh baya itu tersenyum lembut dan berkata, "Saudari junior, ini adalah Cloud Sky Sect. Mengapa saya berani menghentikan adik perempuan junior? Kakak junior, kemana kamu pergi? Aku akan dengan senang hati menemanimu." Pada saat itu, Wang Lin tiba di halaman selatan. Dia menatap kabut putih di sekitar halaman selatan tanpa emosi di wajahnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.